Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Putri Salsabila, jurusan Ilmu Komputer 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan part kedua dari program magang saya dengan mitra PT Paragon Technology and Innovation dan juga Ekomindo yang mengembangkan web app Lumba AI. Berikut daftar isinya. Yang pertama, pekerjaan selama magang. Lanjutan dari video part 1 kemarin, di bulan Oktober akhir sampai November, saya melakukan sprint 2, 3, dan 4, di mana di sprint 2, kegiatan saya itu mendesain wireframe dan high fidelity untuk fitur data cleaning. Kemudian, pertama kali sesi onboarding Paragon, dan juga mulai work from office ke Paragon atau kerja di kantor Paragon. Kemudian sprint 3 dan 4 dilakukan backlog grooming, yaitu merevisi detail, estimasi waktu, dan juga urutan item-item backlog yang ada. Lalu saya juga mendesain wireframe dan high fidelity untuk fitur data analisis dan juga data modeling untuk algoritma untuk metode regression. Kemudian saya juga mengikuti ritual weekly design meeting dengan tim CX. Tim CX itu tim UI UX ya Paragon, namanya Customer Experience kalau di sana dipanggil CX. Kemudian work from WFO juga ke Paragon. Masih di bulan November, pada sprint kelima, saya mendesain wireframe dan high fidelity untuk fitur data modeling yang sekarang tuh metode classification. Nah, dan juga authentication hanya untuk sign in dan juga root password. Kemudian saya tetap mengikuti weekly design meeting dengan tim CX dan juga WFO Paragon. Kemudian di sprint ke-6, saya mendesain wireframe dan high fidelity untuk fitur home. Kemudian saya juga merevisi flow dari fitur data modeling, juga mengikuti weekly design meeting dengan tim CX dan WFO ke Ekomindo dan juga Paragon. Nah, pada bulan Desember, ini akhir dari sprint. Nah, sprint ke-7 ini saya dan tim membuat laporan copyright user guide. Ada front end, ada back end. Kalau saya bikin front end-nya dari Lumba AI. Kemudian membuat slide juga dan juga presentasi final atau monef ke Kedai Reka Kemendikbud. Nah, itu bersama dosen Pak Ari dan juga Pak Santo. Kemudian saya tetap mengikuti weekly design meeting dengan tim CX dan juga WFO Paragon. Kemudian di sprint ke-8, ini merupakan sprint yang paling akhir, saya dan tim menyelesaikan laporan akhir dan juga video untuk magang. Kemudian saya juga tetap menjalani weekly design meeting dengan tim CX dan juga WFO Paragon. Nah, berikut ini wireframe dari beberapa fitur utamanya Lumba AI. Ada sign in, ada workspace, ada upload data, kemudian list-list datanya, kemudian datasetnya di preview, bisa dilihat tabel-tabelnya, kemudian profilingnya, dan juga datanya bisa di cleaning atau dibersihkan, dan juga bisa membuat machine learning model, bisa membuat modelnya, kemudian bisa dilihat list-list modelnya, dan juga modelnya bisa dites. Dan ini merupakan high fidelity-nya dari pembuatan wireframe sebelumnya. Seperti ini. Kemudian ini prototype ya, atau mockupnya Lumba AI. Ini bisa dilihat di link di sini. Kita coba aja jalanin sebentar. Ini halaman sign in-nya. Kemudian ini workspace-nya. Kita buat workspace dulu. Kemudian baru bisa masuk ke home-nya, home dari workspace. Nah, ini dataset-nya kita upload. Setelah di browse, di loading, kemudian nanti bisa terlihat list-list dari datasetnya seperti ini. Kemudian bisa download, bisa edit, bisa delete. Kemudian bisa juga di preview tabel-tabel datasetnya. Kemudian ini profilingnya gitu. Kemudian datasetnya juga bisa di clean, bisa dibersihkan. Jadi kita cek apakah ada missing data, ada duplikat data, outlier data. Nah, masing-masing bisa dapat dibuka. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian ada opsinya, ada opsi pembersihannya, mau bersihin cleaning data aja atau duplicate data juga, outlier data juga. Nanti tinggal di apply, kemudian hasilnya keluar di sini yang sudah dibersihkan. Kemudian kita save, nanti muncul di data baru, dataset baru di link bawah di tempat dataset ini, list dataset. Kemudian yang terakhir ini ada modeling. Kita bisa buat modelnya, misalnya dengan metode regresi tadi, kemudian algoritmanya linear, kemudian fitur ini kolomnya dipilih sesuai apa yang ingin dilatih, misalnya umur, dan targetnya misalnya berat badan. Nah, loading. Nah, nanti untuk regresi ada metriknya sendiri. Ini menggunakan error. Kalau yang classification itu menggunakan akurasi score. Nah, ini kemudian modelnya bisa dites oleh user, terserah user bisa input berapapun, misalnya umur berapa, nanti dites, nah, nanti dipredik bahwa umur segini, berat badannya segini, seperti itu. Nah, kita kembali ke slide. Nah, kemudian yang kedua, ada relevansi dengan perkuliahan. Itu sama seperti sebelumnya. Untuk pertama, itu sistem interaksi, itu untuk pembelajaran dan juga materi, untuk UI UX-nya, seperti benchmarking, kemudian metode user-centered design, wireframing, dan juga prototyping. Kemudian ada juga proyek perangkat lunak, itu relevan dengan pengembangan proyek dengan menggunakan Agile Scrum. Dan juga kecerdasan artificial dan sains data dasar, itu relevannya mengenai data preprocessing dan juga machine learning model. Dan terakhir, tugas akhir yang sudah disidangkan itu sama mengembangkan suatu web app dengan role UI UX designer. Jadi sangat relevan bagi saya. Nah, lesson learn-nya sama seperti part 1 kemarin, mungkin ada beberapa tambahan ya. Yang pertama, yang pasti komunikasi itu sangat penting. Dari awal sampai akhir itu komunikasi paling penting, kunci utamanya antara antar tim dan juga stakeholder. Nah, kemudian disiplin. Disiplin ini disiplin waktu seperti tepat waktu datang ke kantor, kemudian tepat waktu menyelesaikan tugas-tugas dalam satu sprintnya. Nah, seperti itu. Kemudian kerjasama antar tim itu sangat penting juga, seperti UI UX dengan front end, kemudian front end dengan back end dengan data scientist, itu harus kerjasama dengan baik. Dan yang terakhir, sebagai UX designer itu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Misalnya seperti harus aware dengan tren-tren desain yang sekarang sedang tren gitu ya. Kemudian pemilihan warna, kemudian juga pemilihan font dan juga penulisannya gitu. Seperti itu. Nah, saran untuk mitra dan fakultas untuk kedepannya tidak banyak, hanya satu saja, yaitu komunikasi antara fakultas dan mitra saat di awal proyek itu harus lebih diperjelas karena sempat ada miscommunication, ada miskom saat di awal-awal seperti masih bingung sebenarnya mau bikin apa, mau berapa lama waktunya. Nah, itu harus lebih diperjelas lagi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.